Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, yang membawa kami berjalan makin lama makin kuat. Walaupun di tengah badai, kami tahu bahwa ujung-ujungnya kami selalu bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada apapun masalah yang bisa menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami tetap setia mengikut Kristus, maka kami akan melihat jalan yang terbuka itu selalu ada. Terima kasih Bapa. Biarlah kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, suara saya bagus, Frans? Ya, ya. Saya sempat panik karena handphone saya yang satunya ini saya lupa ngecas tadi ya, pergi saya lupa. Jadi saya cas dari berapa menit tadi itu nggak bisa-bisa ya. Saya bilang, Fran, agak diperlambat ya Fran, saya lagi panik ini ya. Puji Tuhan ya. Kita mendengar kesaksian tadi Bu NN, kesaksiannya luar biasa. Sudah ada yang japri sama saya, minta rekamannya kesaksian karena akan di-share, begitu sangat menguatkan ya. Kalau kita mendengar kesaksian seseorang, kita ini rasanya kagum dengan cara Tuhan. Tapi kita sendiri ketika kita ngalami proses, senyatanya kita nanti sebentar lagi juga melihat cara Tuhan yang terkagum-kagum untuk membuka jalannya untuk saudara bisa lewati ya. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak mau melewati masa-masa tersulit, maunya kalau diproses sudah cari kasih note banyak di Tuhan ya. Tuhan jangan lama-lama Tuhan, segera Tuhan, jawabannya segera Tuhan, on the way cepat Tuhan, saya tidak kuat, banyak catatan, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong, please aku tidak kuat Tuhan, rasanya melampaui kekuatanku ya. Senyatanya padahal kalau kita ini ingin mengalami Tuhan, kita ini mau berkata Tuhan itu dahsyat ya, Tuhan itu hebat, kita percaya bahwa hari ini kita juga harus mengalami sesuatu yang membuat kita hari ini butuh pertolongan, butuh jalan keluar. Rasanya kemampuan kita tidak mampu. Nah, disitulah Tuhan yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Hari ini tema khotbah saya adalah selalu ada jalan. Yuk, kita buka dulu. Hari ini saya kasih ayat pembuka yang sederhana, tapi ini sering kita baca, cuman kita hari ini kurang menyadari makna yang sedalam-dalamnya. Dan waktu ayat ini, saya waktu mau khotbah di Jakarta, tiba-tiba sebelum turun pesawat, Tuhan kasih pengertian tentang ayat ini, dan saya berkata, yes Tuhan, luar biasa. Yuk kita baca ayat yang enggak asing, 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang, Tuhan ini kan ayat sudah familiar, tapi apa yang Tuhan berikan pemahamannya itu membuat kita yakin, semakin yakin bersama Tuhan. Yuk kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Hari ini nggak ada orang ya yang berkata pencobaan masalahku luar biasa, aku nggak kuat. Nggak ada saudara. Kalau kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan berkata pencobaanmu itu cuman biasa, kita ini jangan sok tahu, kita ini jangan sok hebat ya, seolah-olah kita tahu bahwa kita ini tidak mampu. Tapi menurut kacamata Tuhan, semua yang terjadi, yang menimpa saudara dan saya hari ini cuman biasa-biasa yang tidak akan melebihi kekuatan saudara.
Jadi standar kalau kita ngalami proses seberat apapun, kalau tidak melampaui kekuatan saudara, berarti kita tidak boleh depresi, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, sudah biasa tidak melampaui kekuatan. Lah kenapa saudara bisa panik, depresi dengan keadaan yang saudara hari ini benar-benar saudara pikir, aduh gimana ini? Kita ini tidak menyadari bahwa kita ini ada yang namanya Immanuel. Kehadiran Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Yang luar biasa karena pemikiran saudara yang keterlaluan membesar-besarkan masalah. Jangan-jangan kita lihat kata-kata berikutnya. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan ya kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi hari ini malam ini yuk kita mau jadikan ayat ini remah. Saya waktu dapat ayat ini mau turun dari pesawat ya, waktu saya ke Jakarta saya bilang gini, iya Tuhan luar biasa. Tuhan cuman ingatkan buat hidup saya waktu itu, Tuhan bilang gini, semua kesukaran hidupmu itu biasa-biasa. Semua masalah walaupun itu terlihat seperti raksasa dan engkau berkata Tuhan kok makin lama makin berat tidak ada jalan. Tetaplah percaya, Tuhan cuman berkata gini, semuanya Eli biasa-biasa. Kenapa? Karena engkau perlu sadar bahwa dalam hidup ini yang luar biasa itu adalah kesetiaanku. Kalau Tuhan berkata sebab Allah setia, yang masalah saudara cuman biasa-biasa, tapi kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Tidak melampaui kekuatanmu berarti masalah ini juga biasa lagi. Yang luar biasa apa? Kekuatan Tuhan yang menopang saudara itu yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya hari ini Tuhan bilang gini, bukan masalahmu yang luar biasa. Masalahmu boleh bertambah buruk, tapi solusi jalan keluarku itu loh nanti yang luar biasa. Jadi jangan anggap remeh apa yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara untuk bisa keluar dari jalan yang terlihat hari ini tertutup tembok tebal. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ini juga akan menyertai kita di tahun 2023. Mulai memilikilah mental. Jangan melihat segala sesuatu dari kacamata kita yang memang masalahmu lagi heboh. Masalahmu membuat engkau rasanya shock. Rasanya tekanan begitu berat. Tapi mulai hari ini katakan, masalahku biasa-biasa karena aku punya Tuhan, yaitu kesetiaannya tidak perlu diragukan, luar biasa. Kekuatannya yang tanpa batas, luar biasa menyertai aku. Bahkan solusi jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan buat hidup saudara dan saya hari ini, luar biasa. Kita perlu enggak mikir solusinya gimana Tuhan, sudah enggak punya bukti baik, tidak punya lagi pengharapan. Tuhan bilang gini, tenang, karena solusinya nanti yang luar biasa itu aku yang akan melakukan. Engkau cukup diam saja. Hari ini jangan lihat masalah itu luar biasa. Semua tekanan hidup yang aku izinkan, semuanya hanya biasa-biasa, karena kesetiaanku yang luar biasa, kekuatanku yang luar biasa, dan solusi jalan keluarku yang luar biasa. Kita dibalik masalah yang luar biasa, kita anggap remeh kesetiaan Tuhan. Kita anggap remeh kekuatan Tuhan. Kita anggap remeh Tuhan tidak bisa beri solusi. Tuhan lelet, Tuhan lemot. Kita selalu meremehkan Tuhan yang luar biasa dengan menganggap masalah kita yang luar biasa. Tuhannya cuma dikecilkan. Tuhan, bisa ndak ya?
Waktu kita ngomong bisa ndak ya Tuhan, itu berarti engkau sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya yuk hari ini percaya, buka PowerPoint-nya sudah ya Ailing tadi. Bagaimana 3 hal masalah kita biasa-biasa, Tuhanku yang luar biasa ya. Buka PowerPoint-nya. Nah, 3 hal ini yang akan menyertai kita ya. Selalu ada jalan. Jadi malam ini yuk kita jangan takut, jangan ragu, karena masalah kita cuman biasa-biasa. Ini bisa di screenshot, nanti saya share di grup ya. Ini disimpan buat rema, buat saudara ketika iblis mulai mengintimidasi jalan hidup yang hari ini tertutup tembok tebal. Jangan takut, hari ini katakan enggak, aku enggak takut. Yang luar biasa bukan masalahku, tapi Tuhanku yang luar biasa. Kesetiaannya luar biasa, kekuatannya luar biasa, solusinya luar biasa. Nah, yuk kita lihat Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita tahu bahwa bersama Tuhan yang luar biasa selalu ada jalan keluar. Lihat ya apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan itu luar biasa. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Hari ini kita semua ini pasti sudah disediakan solusi yang luar biasa. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya buat saudara dan saya. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Lihat ya, Tuhan itu adil. Nah, firman berikutnya berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Hari ini engkau diizinkan berjalan maju terus bercucuran air mata, tapi itu bukan selamanya. Sabar aja menantikan waktunya Tuhan. Tentulah, diulang lagi, Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jadi hari ini percayalah, kita ini nggak mungkin diperhadapkan dengan keadaan nggak ada jalan. Kenapa? Karena ketika kita hari ini bersuka cita aja menantikan waktunya Tuhan, yaitu ketika kita juga mengandalkan Tuhan, kita percaya peran kehadiran Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, yaitu yang pertama, Dia pasti bangkit. Ada kalanya kita melihat kok Tuhan itu diem, kayak Tuhan itu tidur, nggak lakukan. Kita ini sudah hidup benar, tapi kelihatannya Tuhan itu nggak bertindak apa-apa. Percayalah, ketika Dia diam, itu cuman uji. Sedang menguji saudara dan saya, supaya kita murni dulu menjadi orang benar, baru Dia akan tunjukkan apa yang akan Dia sediakan di balik masalah saudara. Hari ini Tuhan sudah bangkit, tapi bangkitnya Tuhan, Dia sedang menyelesaikan manusia batiniamu, diperbaharui dari hari ke hari. Beberapa saat ini saya cuma ngomong dengan beberapa orang yang konseling dengan saya, Ibu sabar. Ibu jangan mempercepat waktunya Tuhan, jangan marah. Bu, kenapa ya Bu? Kok orang benar itu rasanya ndak adil? Rasanya kok Tuhan itu ndak bela-bela hidup saya kok menderita terus Bu. Sementara yang si jahat itu makin enak hidupnya. Jangan berpikir seperti itu. Saya cuma bilang gini, Ibu perlu ingat, yang Tuhan kirim hari ini, ya Ibu jangan fokus dengan harta seseorang yang jahat kok enak.
Kok punya mobil, dibelikan rumah. Ibu harus tahu, target Tuhan bukan mengirim mobilmu, rumahmu, hartamu ke surga. Tapi target Tuhan, Dia sedang mengirim hidupmu di surga, bukan hartamu. Jadi kalau harta masalah itu tidak jadi masalah buat Tuhan, karena itu bukan dikirim Tuhan ke surga. Bukan targetnya Tuhan hartamu yang sebanyak-banyaknya hari ini yang dinamakan sukses, yang sesukses-suksesnya itu, bukan itu. Tapi Tuhan mati buat saudara dan saya supaya kita ini loh dikirim ke surga. Selamat saudara. Itu sebabnya hari ini percayalah, jangan takut PowerPoint saya. Kalau selalu ada jalan, kenapa? Karena Tuhan pasti bangkit. Dan Tuhan itu adil. Sudahlah, apa yang kau tabur akan kau tuai. Orang jahat nabur jahat, ya dia pasti akan nuai. Dia pasti akan nuai. Itu tadi, Tuhan akan bangkit. Dan Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan, sebab Tuhan itu akan mengasihi. Ya, kita percaya hari ini 4 hal ini yang akan membawa kita hari ini yakin. Yang keempat, Tuhan pasti menjawab. Kalau Dia bangkit, Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang menjawab on time pada waktunya. Seperti Bu NN waktu dia WhatsApp saya, ya, tadi beberapa hari yang lalu dia sudah WhatsApp tapi baru kebaca beberapa saat, ya. Maaf ya Bu NN, karena memang saya bukan sengaja ndak baca, karena memang ndak baca ketumpuk ya. Dari situ saya baca beberapa saat malam mau tidur, saya bilang gini, wow, luar biasa kesaksiannya ini. Saya langsung jawab, luar biasa ini kalau bukan karya Tuhan. Bagaimana? Hanya sekedar iseng, sekedar pasang banner, ya. Kalau bukan orang ini digerakkan Tuhan, kira-kira bisa enggak? Deal. Enggak ada yang namanya rewel, prosesnya berbelit-belit, langsung deal saudara. Dan dapat komisinya enggak main-main, dia enggak pernah mengerjai bidang properti, langsung deal dengan nilai miliaran saudara. Itu kalau bukan menunjukkan bagaimana Tuhan bangkit, Tuhan itu adil atas orang benar, dan Tuhan itu mengasihi Bu NN, bahkan Tuhan menjawab doa Bu NN beberapa saat. Mungkin sejak pandemi dia enggak punya kerjaan, proses bertubi-tubi, dia tetap berdoa. Saya percaya malam ini juga siapapun saudara yang bergabung dengan Victory doa puasa 40 hari, yuk ambil waktu ya. Ada banyak pertanyaan, dimulai jam 7 malam sudah terakhir makan, nggak boleh makan nanti sampai jam 12 siang atau jam 1 siang. Baru buka puasa, ya. Jadi dari situ kita percaya hari ini yuk kita mau sebagai anak Tuhan, kita percaya selalu ada jalan. Tuhan bangkit, Tuhan adil, Tuhan akan mengasihi, dan Tuhan akan menjawab. Yang saya akan bahas hari ini, selama kita mau doa puasa, sikap hati, selain kita bisa jaga hati, bersyukur, ya, kita hari ini sukacita aja. Apa yang perlu kita lakukan sambil hari ini kita menunggu waktunya Tuhan membuka jalan? 3 hal yang akan saya bahas, yaitu hari ini yuk berbahagia. Tuhan berkata berbahagia. Di ayat Yesaya 30 ayat 18 sampai 19 yang berkata, sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit menyayangi kamu, Tuhan Allah yang adil, berbahagialah. Jadi hari ini posisi kita jalani puasa sambil tunggu Tuhan yang buka jalan saat tiada jalan. Saudara melakukan bagian saudara. Kalau kita tidak bisa berbahagia, bersukacita, kita berjalan maju itu capek.
capek, lelah, letih, lesu. Kenapa? Karena hati kita nggak bisa sukacita. Kita berjalan majunya itu hanya dengan stres, depresi. Apa kira-kira kita bisa melihat waktunya Tuhan? Nggak bisa, saudara. Makanya yang pertama, langkah yang pertama hari ini, yuk Tuhan, kita lakukan berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga yaitu andalkan Tuhan. Yuk selama puasa sambil menjaga hati sukacita, ya sambil bersyukur, kita sabar. Jangan kalau puasa dihitungi, sudah hari pertama enggak lihat jawaban Tuhan, hari kedua kok tambah parah, hari ketiga tambah parah, keempat parah, lima parah, lagi puasa kok tambah parah-parah. Sudah. Apapun yang terjadi, jujur saudara, kalau puasa itu yang paling iblis usik itu hati. Kalau kita puasa nggak bisa jaga hati, maka puasa kita ini juga akan jadi sia-sia. Jujur hari ini hari pertama puasa. Tadi sore ya jam berapa? Saya sempat dibuat jengkel hati saya. Bener, saya sampai gini, aduh Tuhan, kebangetan. Saya ini sampai gini, tapi Tuhan ingatkan, ingat loh ya, kamu puasa. Saya hampir marah, saudara. Saya hampir mau marah. Saya ingat ini godaan hari pertama puasa. Saya harus komit untuk jaga hati. Ketika Tuhan mengingatkan hidup saya langsung bilang gini, berbahagia Eli, bersukacita sesuai dengan apa yang saya hari ini sampaikan. Sabar Eli, menantikan pembelaanku, tetap andalkan aku. Nggak usah marah sama orang yang menyakiti hidupmu, nggak usah marah. Tetap andalkan aku. Dari situ saya mulai ambil waktu dan saya berkata, iya Tuhan, saya mau matikan daging, bukan hanya saya ndak makan, ndak minum, tapi yang lebih utama yaitu ketika saya berpuasa, saya bisa mematikan kedagingan rasa emosi, ya. Jujur nanti lihat saudara kalau puasa, ada orang yang mulai membuat engkau jengkel, membuat emosimu terpancing. Sekali lagi pesan saya, jaga hati. Karena waktu kita puasa bukan hanya kita berhenti makan, berhenti minum, tapi berhenti untuk hari ini marah, ya, berhenti untuk emosi, berhenti untuk mengatakan perkataan yang sia-sia, mulut untuk menggosip, untuk memaki-maki orang, semuanya berhenti. Bukan hanya berhenti makan, Bu Eli, berarti kalau buka puasa boleh marahi orang. Oh, sama sekali tidak boleh, ya, tidak boleh. Ada seorang ibu yang bilang gini, kalau saya puasa ya total saya berhenti, tidak boleh marah. Tapi setelah saya boleh makan berarti daging saya juga boleh marah. Oh, tidak boleh, saudara. Selama puasa kita akan melatih mendisiplin, ya, selama 40 hari. Harapan kita semua setelah 40 hari ini akan menjadi habits, kebiasaan saudara, sehingga setelah 40 hari puasa, saudara tetap terbiasa mendisiplin dagingmu untuk tidak marah, untuk tidak emosi, untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, untuk tetap hidup di dalam rasa percaya, bukan rasa takut khawatir lagi. Amin. Yang pertama, yuk kita lihat kenapa Tuhan ajarkan saudara dan saya. Yang pertama, yuk kita buka. Kenapa Tuhan ajak kita semua untuk berbahagia? Amsal 23 ayat 18. Yuk kita baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi sekali lagi selalu ada jalan. Hari ini menghadapi masalah, tenang aja, lakukan setiap hari dengan sukacita dan berbahagia. Nikmati proses. Walaupun kenyataannya hari ini engkau melihat masa depanmu suram.
Harapanmu sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita bukan lihat fakta, tapi kita mau membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan yang akan membawa kita menjadi orang yang merdeka. Hari ini pastikan masa depan itu ada, makanya selalu ada jalan, ada harapan di dalam Tuhan. Kalau ada harapan berarti ada jalan. Yang ketiga, Mazmur 9 ayat 19. Lihat ya, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Itu berarti yang ketiga selalu ada titik balik. Tidak mungkin orang sengsara miskin dibiarkan terus di bawah. Suatu kali Tuhan akan membawa orang miskin dan sengsara oleh masalah itu akan dibawa naik. Jadi kepala. Itu sebabnya selalu ada jalan bagian kita. Bagian Tuhan tidak usah diragukan. Gimana nanti Tuhan bangkit tolong saudara. Gimana Tuhan yang adil akan menggenapi apa yang kita tabur pasti kita tuai. Gimana Tuhan yang mengasihi kita nanti dengan kasih-Nya dan bagaimana nanti Tuhan yang akan menjawab. Kita tidak perlu ragu lagi. Kalau itu bagian Tuhan, 4 ini akan dilakukan dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita berbahagia, sabar menantikan waktunya Tuhan, dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Berbahagia, kenapa hari ini sukacita? Ada masa depan. Diingat-ingat, ada masa depan, ada harapan, ada titik balik. Tidak selamanya kita diizinkan di bawah. Suatu kali harapan Tuhan kita semua akan dibawa naik. Yang kedua, yuk kita lihat satu pembahasan kita selesai. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Hari ini sabar. Kenapa? Karena Tuhan lagi top up kekuatanmu. Efesus 6 ayat 10. Kita baca terlebih dahulu. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita percaya kalau hari ini sabar menantikan waktunya Tuhan, kita pasti ketemu jalan keluar. Kenapa? Kita ini akan dibentuk menjadi orang yang kuat. Kita pasti kuat. Selama kita sabar menantikan waktunya Tuhan, kita ini pasti kuat ketika kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Yuk, yang kedua, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang kedua yaitu kita pasti dilindungi. Kalau kita pasti kuat, kita akan sampai garis akhir, kita akan keluar lebih dari pemenang, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan satu proses yang ditutup dengan titik happy ending. Itu titiknya Tuhan. Hari ini kalau engkau masih mengalami proses yang berat, itu karena dia lagi di koma. Tidak apa-apa, tenang dulu. Jangan takut seperti Bu NN. Saya terlalu percaya di tahun-tahun ini Bu NN akan menuai apa yang dia tabur. Ini masih start awal loh. Berkat Tuhan masih start awal, itu sudah closing sekejap mata miliaran, saudara. Secara akal dia berkata, nggak mungkin. Berapa kali dia berkata, nggak mungkin kalau itu bukan Tuhan. Saya tidak pernah sama sekali punya kemampuan di bidang untuk properti dan hanya pasang banner. Bayangin saudara, kalau itu bukan Tuhan,
Berapa banyak pesaing-pesaing orang-orang yang benar-benar punya keahlian. Tapi kalau itu hatinya Tuhan buat Bu NN, siapa yang bisa menghalangi? Start pertama aja berkat Tuhan bikin dia kaget-kaget. Makanya kalau kita berjalan maju dengan kuat, kita ini pasti ketemu titiknya happy ending. Yang kedua, yaitu jangan takut dengan kehancuran. Nggak ada. Dunia boleh hancur, tapi kita pasti dilindungi. Itu sebabnya selalu ada jalan bersama Tuhan. Selama kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya, kita tetap tekun, taat ya. Kita pasti dilindungi, kita pasti kuat. Yang ketiga, lihat Lukas 21 ayat 19. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yang ketiga, kita pasti memperoleh hidup. Makanya jangan gampang menyerah hari ini. Tuhan itu selalu sediakan jalan. Jangan berkecil hati. Karena sementara kita belum melihat jalannya, Tuhan itu lagi membangun kekuatan. Kita pasti kuat, kita pasti dilindungi, dan kita pasti memperoleh hidup alias selamat, saudara. Makanya hari ini tenang. Siapa yang lagi menjalani proses masuk dalam puasa, ini waktu yang tepat untuk kita lebih intim sama Tuhan. Percayalah, di tengah dunia yang makin kacau balau, makin sulit, makin susah, kita anak Tuhan itu akan dibedakan. Orang lain semakin terpuruk, saudara semakin kuat. Orang lain semakin hidupnya kacau, kita tetap dilindungi. Orang lain hari ini hidupnya tidak tahu arah akhir kehidupannya. Kita justru hari-hari ini di tengah kesulitan kita tetap memperoleh jaminan bahwa kita pasti memperoleh hidup. Yang terakhir, yuk andalkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8 ya. Saya melihat ada beberapa kesaksian yang luar biasa, nanti yang akan beberapa ya diposting di Victory di Zoom. Kita percaya kalau dengar kesaksian demi kesaksian, ujung-ujungnya yang Tuhan buat itu selalu tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan penderitaannya. Apa yang Tuhan buka jalan dengan apa yang kita pikirkan, itu benar-benar bertolak belakang, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, ternyata Tuhan itu sudah jauh dari yang kita bisa pikirkan. Makanya kalau orang kesaksian selalu bilang gini, Bu, saya ini kagum dengan cara Tuhan memberkati hidup saya di masa sukar. Sampai dia bilang rasanya hidup di masa sukar ini kayak jet coaster. Hati ini dibikin spot jantung, Bu. Lihat kehidupan setiap hari berjalan bersama pemeliharaan Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Karena iblis datang dengan fakta di mana seperti Bu NN ya harus berkata bagaimana untuk membiayai kebutuhan hidup. Ada banyak orang yang tidak tahu hari-hari ini. Ada satu kesaksian ketika mereka tidak bisa makan. Mereka bingung persediaan makan untuk besok sudah habis. Tiba-tiba ketika mereka berdoa, selesai berdoa, buka mata, sekejap mata, tiba-tiba ada orang yang ketok pintu, saudara. Dan mereka ketika ketok pintu, kagetnya, orang yang datang di depan mata mereka itu menyediakan apa yang didoakan barusan. Jadi waktu itu mereka berdoa mengucap syukur, Tuhan, besok persediaan beras sudah habis, telur sudah habis untuk makan. Tidak ada yang namanya sisa gula dan sebagainya. Tahu-tahu setelah amin beberapa saat ada orang yang menekan bel rumah, dan waktu dibuka apa yang ada di depan mata mereka, mereka kagetnya luar biasa. Tahu apa yang Tuhan sediakan? Beras, yang Tuhan sediakan gula, yang Tuhan sediakan juga telur. Itu sebabnya hari-hari ini jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini,
Percayalah, selalu ada jalan. Tuhan bukan tidur. Tuhan itu bangkit malam ini. Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan itu selalu menjawab doa-doa saudara. Itu sebabnya hari ini yuk yang terakhir andalkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Selalu ada jalan waktu kita mengandalkan Tuhan. Jangan pakai pikiranmu, aduh Tuhan, saya nggak punya uang, gimana Tuhan? Saya ini harus butuh bayar uang sekolah, gimana Tuhan? Bayar uang sekolah nggak bisa ambil rapot. Ada kesaksian saudara barusan seorang ibu yang nggak bisa ambil rapot karena nggak punya uang. Saya cuma bilang gini, Bu, doa, Bu, doa. Secara akal saya bisa bantu ya. Dia cuma ngomong nilai nominalnya itu menurut kacamata kemampuan saya. Saya bisa berikan nilai itu. Tapi sepertinya Tuhan menahan mulut saya untuk berkata, Tuhan bilang gini, jangan kamu jadi Tuhan atas hidupnya. Izinkan aku yang jadi Tuhannya. Oh, saya langsung diam. Bu, doa ya, Bu, doa. Doa, percaya. Pasti ada jalan keluar. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat ibu. Tidak lama kemudian setelah saya berkata doa, doa, doa. Dan dia kabari, Bu, benar apa yang Bu Eli katakan. Ternyata Bu Eli, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Jujur, hari ini saya bisa ambil rapot anak saya, bahkan ada sisa untuk masih bisa beli seragam sekolah, semua kebutuhan buku, dan lain-lainnya, saudara. Ada orang yang Tuhan mengirimkan berkat. Nah, beda. Kalau saya yang bantu, dia kagum dengan saya. Anggap ya saudara. Jadi beberapa saat memang saya hari ini kalau ada orang yang minta bantuan, saya nggak mau jadi Tuhan atas hidup saudara, tapi saya mau tuh saudara sendiri ngalami Tuhan. Kalau hari itu nilai nominal itu saya berikan dengan instan, ibu ini nggak akan punya iman kepada Tuhan. Tapi dengan cara sepertinya hari itu Tuhan berlambat-lambat, tapi begitu dia melihat kuasa Tuhan, dia berkata gini, Tuhan itu dahsyat ya Bu, Tuhan itu memang keren, Tuhan itu memang hidup loh, ternyata saya terkagum-kagum. Nah, beda. Kalau hari itu saya yang bantu dia untuk membayar uang sekolah anaknya, dia hanya kagum dengan Bu Eli Kurniawati. Dia tidak punya pengalaman. Tapi ketika Tuhan yang memberikan jalan dengan caranya yang begitu ajaib, dia hari ini membangun iman percaya dan rasa kagumnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Yuk baca. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Andalkan Tuhan. Kita ini tidak punya tempat persembunyian yang paling aman selain cuman dalam Tuhan. Mau lari ke Amerika pun Amerika krisis ya. Kemarin minggu lalu setelah saya khotbah, saya dihampiri seorang ibu. Yang ibu ini bilang gini, Bu, bantu doa saya ya. Saya mau pergi ke luar negeri karena di Indonesia susah hidupnya. Saya sudah, penghasilan saya mulai menurun. Saya pingin cari uang di luar negeri. Saya mulai merancangkan, tolong bantu doa. Saya cuma bilang ini, doa. Jangan takut. Kalau Tuhan masih izinkan engkau ada di Indonesia, itu pun tetap Tuhan pelihara. Jangan lari kemana-mana, sembunyi aja sama Tuhan. Karena waktu kita sembunyi sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Dan singkat cerita, ibu ini beberapa saat ketemu saya lagi dan dia bilang gini, iya Bu, benar Bu. Apa yang Ibu Eli katakan, ternyata saya tidak diizinkan Tuhan pergi ke luar negeri, ternyata visa saya ditolak. Tapi Tuhan tetap pelihara hidup saya. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi jangan lari,
dalam persembunyian di luar Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjaga saudara pada waktu kesesakan. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kalau Tuhan meluputkan saudara bukan hanya sekedar luput, tapi luputnya disertai dengan sorak-sorai. Lihat berikutnya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Buka PowerPoint. Yuk, Frans, siap satu lagu. Ya, hari ini percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan pasti ketemu jalan. Kenapa? Karena Tuhan itu persembunyian saat bahaya. Tuhan penjaga saat kesesakan. Tuhan perisai yang meluputkan saudara dan saya dari musuh. Kita yang lagi ngalami bahaya, kita yang lagi nyesek, sesak-sesak, kita yang menghadapi musuh, baik itu wanita tobat pelakor. Hari ini musuhmu siapa yang ingin merancangkan yang jahat atas hidupmu. Jangan lari dari persembunyiannya Tuhan. Kita hari ini tetap berlarilah kepada Tuhan, sembunyi, andalkan Tuhan sebagai persembunyianmu, penjaga hidupmu, dan perisai. 3P, persembunyian, penjaga, dan perisai. Saat hidupmu dalam bahaya, kesesakan, engkau dikejar-kejar musuh yang merancangkan kejahatan atas hidupmu. Hari ini Tuhan tetap memberi pesan, jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pilih jalan mau ke luar negeri kemana, tapi mulai hari ini andalkan Tuhan, kita pasti akan dilindungi, kita pasti akan dijagai, dan kita pasti dipagari dengan perisainya. 3 hal ini akan membawa kita. Hari ini yuk kita puasa 40 hari, kita mau disertai dengan rasa bahagia. Aman, tenang, sukacita, tetap andalkan Tuhan ya. Yang kedua tadi yaitu sabarlah menantikan waktunya Tuhan. Jangan terus mempercepat waktunya Tuhan. Baca quote yang terakhir, di balik jalan yang tertutup selalu ada jalan yang terbuka untuk saudara dan saya jalani. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat bersama Tuhan. Hari ini jadikan rema 1 Korintus 10 ayat 13, jadikan tema untuk berperang waktu puasa ini. Masalahku biasa-biasa, Tuhanku luar biasa, kesetiaan Tuhan luar biasa, kekuatan Tuhan luar biasa, solusi Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau sudah memberikan kami kekuatan untuk menjalani tahun 2023. Kami tahu bahwa dengan doa puasa ini bukan hanya sekedar kami tidak makan dan tidak minum, tapi kami mau mematikan seluruh kedagingan kami, emosi kami, penguasaan diri kami. Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh biar roh yang mengendalikan daging. Ketika Tuhan pegang remote kehidupan kami, maka roh yang mengendalikan daging kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk benar-benar sabar hari ini, Tuhan, menikmati apa yang menjadi tujuan Tuhan, proses Tuhan di akhir perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Kami akan melihat kebahagiaan ketika kami sabar menantikan waktunya Tuhan. Kami akan melihat kami pasti kuat menanggung segala perkara. Kami pasti hari ini dilindungi dan kami pasti memperoleh hidup sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah terus kekuatan-Mu terus mengalir. Biarlah hari ini anak-anak-Mu yang lagi ngalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang lagi ngalami masalah keuangan, Tuhan saat ini Engkau berkati Bapak. Yang lagi ngalami masalah saat ini dalam masalah hutang, masalah apapun Tuhan, kesehatan, semuanya Engkau sudah memberikan kesembuhan dan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan
Kami mau hari-hari ini berjalan bersamamu, kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini, buat kesaksian lewat Bu NN. Biarlah Bu NN terus Engkau berkati Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian hamba-Mu ini berikutnya dan berikutnya dengan spektakuler. Baik pemulihan dalam rumah tangga, hubungannya dengan anak-anaknya juga Tuhan. Engkau sudah kerjakan perkara yang besar. Engkau sudah sediakan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Iya.